Integritas tadi sesuai abang ungkapin di awal bahwa kejujuran ini memang semuanya berkonsep melalui agama kita, itu Islam. Tuh. Dalam kepemimpinan kan ada kriteria. Jadi Rasulullah bilang itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin. Setiap pribadi kita pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggung. Kalau kita bersandar kepada orang kaya, dia jatuh miskin, kita tamat. Bersandar kepada pejabat tinggi, dia pensiun, ya kita wassalam gitu. Artinya kalau kita bersandar kepada Allah, Allah nggak bakal berkurang. Iya, emang dasar sekali. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Integritas tadi sesuai abang ungkapin di awal bahwa kejujuran ini memang semuanya berkonsep melalui agama kita, itu Islam. Tuh. Dalam kepemimpinan kan ada kriteria. Jadi Rasulullah bilang itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin. Setiap pribadi kita pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya apa yang dia pimpinnya. Maka bicara integritas bukan hanya sekedar pejabat saja. Setiap pribadi kita itu harus berintegritas. Nah, kembali kepada konsep agama bahwa kejujuran, keadilan itu tergantung diri mereka sendiri. Kalau memang dia mantep akidahnya, agamanya kuat, kembali lagi kepada ilmu agama yang bisa menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi seorang pejabat, untuk menjadi jujur, adil, berani, benar gitu, dan tidak bersandar kepada jabatan atau bersandar kepada pangkat yang lebih tinggi lagi, pengen ini pengen itu untuk potong kompas lah. Artinya ini mereka tergantung keimanannya masing-masing. Jadi memang integritas ini bukan hanya sekedar buat para pejabat saja atau siapapun jadi pemimpin, tapi setiap kita. Kejujuran ini modal utama. Makanya dalam Islam itu konsep kejujuran ini memang sudah diterapkan oleh Rasulullah sendiri. Siddiq, amanah, tabligh, fatona, ini kan kriteria buat kita semuanya. Artinya jangan sampai, kenapa sekarang banyak yang potong kompas, pengen jabatan dia jilat. Ya, kalau ingin bersandar itu ya kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada orang kaya, dia jatuh miskin, kita tamat. Bersandar kepada pejabat tinggi, dia pensiun, ya kita wassalam gitu. Artinya kalau kita bersandar kepada Allah, Allah nggak bakal berkurang. Emang dasar sekali. Kalau kita punya kesadaran bahwa Allah yang melihat segala sesuatu, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita, dan semua yang kita lakukan pastinya ada konsekuensi kan gitu, Ustaz ya. Tapi kan masalahnya gini, seringkali orang kemudian berpikir kalau jujur dalam kondisi tertentu, ternyata jujur itu beresiko. Beresiko, betul. Nah, itu gimana Ustaz? Kalau jujur ternyata harus beresiko, orang kemudian adalah kan boleh juga bohong dalam keadaan kebenaran yang dia buat lah. Gitu. Gimana tuh Ustaz? Betul. Ada sedikit apa sih namanya? Pembenaran pembenaran gitu. Tetap kalau kita untuk bicara hal-hal kayak begini, ya kejujuran apapun resikonya. Sekarang banyak Kakanda kita lihat bahwa yang jujur orang berpikir yang jujur pasti hancur. Kan, yang jujur pasti hancur. Jujur pasti hancur gitu kan. Itu sesuai lagu Ayah Haji Roma Irama itu. Ya 1001 macam itu. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal jangan didengar. Itu kan kita ganti, jangan ditebang. Itu kita plesetin begitu. Artinya banyak orang berkata yang jujur pasti hancur. Padahal kalau kita melihat konsep Islam, ya konsekuensinya, ya sebagai orang yang menegakkan keadilan, kejujuran, berprinsip, semuanya tergantung kedisiplinan, kan?
Kayak konsep Islam itu semua disiplin. Iya, iya. Tergantung seseorang yang disiplin apa enggak di dalam berkehidupan, bermasyarakat dan dalam beragama. Kalau diterapkan disiplin yang mantap. Sementara hukum Islam kita itu muaranya disiplin. Sholat disiplin. Iya, iya. Waktu, syahadat disiplin, akidah. Puasa disiplin makan minum. Zakat disiplin harta. Artinya semuanya kalau udah pakai konsep disiplin pribadi, insya Allah apapun resikonya